Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 695 pemenang yang terakhir, 1. Serangan kail Cirus cepat dan tajam. Bagian depan mata kail dan mata pengaitnya telah benar-benar menenggelamkan perut pria bergigi tajam, menusuk tubuh pria bergigi tajam hingga bercucuran darah. Pria bergigi tajam menyeringai kesakitan, dahinya berkeringat, dan wajahnya menjadi pucat. Cahaya hijau pecah, dan cahaya hitam terus bergerak maju, membawa telapak tangan yang tak terbatas, dan mengenai tubuh pria bergigi tajam itu dengan parah. Pria bergigi tajam kesakitan lagi, dan mulutnya penuh darah muncrat, tubuhnya juga buru-buru bergerak mundur. Setelah jarak yang jauh, pria bergigi tajam dengan kuat menopang sosoknya. Meski nyaris tak bisa berdiri teguh, pria bergigi tajam ditusuk kail Cirus terlebih dahulu, lalu dipukul telapak tangan sesepuh kedua. Sekuat apapun tubuhnya, lukanya tidak ringan. Mata sesepuh kedua dingin, dan tangan kanannya terangkat ke depan. Siu. Tiba-tiba, kail Cirus yang menusuk dalam-dalam perut pria bergigi tajam seolah menerima instruksi, tiba-tiba tercabut, dan kembali ke tangan sesepuh kedua dengan kecepatan gemuruh. Begitu kail Cirus keluar, daging dan darah di perut pria bergigi tajam dikeluarkan, dan pemandangannya sangat berdarah. Puff. Pada saat dia mencabutnya, pria bergigi tajam terluka 2 kali oleh kail Cirus, daging dan darah di perutnya terciprat, dan darah hitam pekat mengucur di mulutnya. Sakitnya semakin dalam, dan keringat di dahinya sudah bercucuran, wajahnya sangat pucat. Sesepuh kedua memegang kail Cirus yang terbang kembali, dengan ekspresi puas di wajahnya mengagumi darah yang menyilaukan di bilah kait bawah, lalu dia mengangkat matanya dengan samar, memandang pria bergigi tajam yang terluka parah, dan berkata dengan dingin, "Sekarang, kamu masih menganggap kamu tak terkalahkan." Mendengar perkataan sesepuh kedua, pria bergigi tajam berusaha sekuat tenaga untuk membuka mata kecilnya dan memandang sesepuh kedua. Matanya tertutup, dan ekspresinya rumit serta sulit untuk dibantah. Ia membuka bibirnya dengan ringan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kalau hanya begini saja, kita tidak perlu melanjutkan duel ini lagi." Sesepuh kedua terkejut saat mendengar kata-kata itu. Dia mengangkat alisnya dan berkata dengan nada menghina, "Kenapa? Sudah sadar seberapa jauh perbedaan kita, dan memutuskan mengaku kalah." Sebagai pemenang, sesepuh kedua penuh dengan keangkuhan yang tidak bisa disembunyikan. Dalam dunia kesadarannya yang kelam dan kuat, ia juga memiliki modal yang cukup membanggakan. Namun, pria bergigi tajam itu mendengus dingin dan berkata, "Tidak, aku tidak ingin membuang waktu denganmu lagi." Ketika kata-kata itu selesai diucapkan, tangan kanan pria bergigi tajam menghantam ke perutnya yang terluka, dan memberi kekuatan. Segera, energi sejati putih tak berujung, seperti asap, menyembur dari telapak tangannya, perlahan-lahan melayang ke luka perutnya. Saat energi sejatinya terus dipindahkan, lukanya yang mengejutkan dan berdarah, berhenti berdarah dan perlahan mulai sembuh. Setelah beberapa saat, luka pria bergigi tajam sembuh total. Melihat hal ini, raut sombong di wajah sesepuh kedua membeku sesaat, perlahan matanya melebar, dan matanya penuh rasa tidak percaya. Ia memandang pria bergigi tajam dengan takjub, dan menggertakkan gigi, "Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa menyembuhkan luka serangan dari kail Cirus?" Sesepuh kedua, sebagai master tingkat transformasi dewa, tentunya mengetahui bahwa siapapun yang memasuki ranah transformasi dewa memiliki kemampuan paling dasar untuk menyembuhkan luka, dan dapat memulihkan dirinya sendiri. Namun luka yang diakibatkan oleh kail Cirusnya bukanlah hal yang biasa, sesepuh kedua sengaja menambahkan racun yang sangat merusak padanya. Begitu tubuh terluka oleh kail Cirus, maka itu tidak bisa disembuhkan. Justru karena itulah sesepuh kedua tadi menghina pria bergigi tajam ini.
Namun fakta memberikan tamparan keras kepada sesepuh kedua. Pria bergigi tajam dengan santai menyembuhkan luka yang dibuat oleh kail Cirrus. Bagi sesepuh kedua itu adalah petir di hari cerah. Dia hanya bisa tercengang. Menantu bodoh yang hebat, bab 696 pemenang yang terakhir, 2. Segera setelah luka pria bergigi tajam sembuh, dia memandang sesepuh kedua yang tertegun dengan dingin, dan berkata, hanya kemampuan ini, apa kamu masih mau aku mengaku kalah? Setelah kata-kata tersebut, energi pria bergigi tajam tiba-tiba meledak, dan tubuhnya langsung melonjak dengan aura energi yang sangat besar, dan cahaya putih yang menyilaukan benar-benar menyelimuti dirinya. Saat aura pria bergigi tajam meledak dengan tajam, seluruh dunia iblis mulai berguncang hebat, sepertinya ia tidak bisa menahan tekanan yang dilepaskan pria bergigi tajam dan akan meledak dan hancur. Pada saat berikutnya, pria bergigi tajam itu tiba-tiba berkedip, dan seluruh orang itu seperti petir, dan dengan marah menyerang sesepuh kedua. Dia berlari sangat cepat, dan momentum di tubuhnya juga pecah dengan larinya, dan langsung menyelimuti penonton. Seluruh ruang sepertinya diblokir, seperti ember besi, mengunci semua jiwa. Bahkan sesepuh kedua pun tiba-tiba tidak bisa bergerak, dia tertekan oleh aura pria bergigi tajam. Saat ini, sesepuh kedua sudah tidak bisa lagi menjaga ketenangannya. Raut wajahnya berubah drastis, dan hatinya agak panik. Di bawah aura pria bergigi tajam, dia merasa sesak sekali, bahkan dia merasa menjadi sangat kecil, seperti setetes air di lautan, tidak mampu memicu badai apapun. Pada saat sesepuh kedua tertekan, pria bergigi tajam sudah bergegas mendekat. Dengan kekuatan dahsyat, dia melompat dan langsung terbang ke udara. Flying Dragon. Di udara, pria bergigi tajam berteriak keras, memegang pedang tulang naga di tangannya, membidik sesepuh kedua di bawah, dan menebas dengan pedang. Pedang itu keluar, naga mengaum, dan aura pedang menghantam lurus ke bawah, dan naga hijau besar keluar lagi. Naga hijau dengan aura pedang-pedang tulang naga menyerang sesepuh kedua. Serangan ini sungguh mematikan dan menakutkan. Hati sesepuh kedua terkejut, dia putus asa melawan aura menekan ini, tiba-tiba dia membuka mulutnya dan berteriak, tornado. Begitu gemuruh keluar, langit menjadi ngeri, dan kail Cirrus di tangan sesepuh kedua tiba-tiba membesar, seolah-olah sudah menjadi meniskus sejati. Sesepuh kedua tidak segan-segan, mengerahkan seluruh tenaganya, dan tiba-tiba melambaikan tangannya, meledakkan kekuatan kail Cirrus di tangannya secara ekstrim. Baang! Kail Cirrus melesat ke arah pedang gas pedang dan naga hijau pria bergigi tajam. Ruang gelap yang sebelumnya dipenjara oleh pria bergigi tajam kini benar-benar meledak, dan seluruh dunia pikiran ini bergetar. Baang! Kail Cirrus, yang membawa 10.000 iblis, menghantam naga hijau dengan roh pedang. Tiba-tiba, terdengar suara menggelegar, dunia bergetar, gelombang udara melonjak ke segala arah, segala jenis energi meledak lagi, dan dunia pikiran yang besar tidak bisa lagi ditahan, langsung meledak, hancur, dan berubah menjadi ketiadaan. Dunia pikiran sesepuh kedua benar-benar hancur. Sekelompok orang sekte Tianqi, mereka hanya merasakan langit dan bumi sedikit bergoyang, dan kemudian mereka melihat sesosok tubuh jatuh ke tanah, membuat ledakan keras. Sosok ini, tidak lain dan tidak bukan, ia adalah sesepuh kedua. Pria bergigi tajam mengeluarkan jurus Flying Dragon, tidak hanya menerobos dunia pikiran sesepuh kedua, tetapi juga membuat sesepuh kedua terluka parah. Sesepuh kedua terluka parah ke tanah. Setiap daging dan tulang di tubuhnya serasa patah, seketika berada di ambang kematian, dia sekarat. Di sisi lain, pria bergigi tajam yang memegang pedang tulang naga di tangannya dengan sangat agung, dan ia muncul kembali di hadapan semua orang, ia semakin menunjukkan semangat raja, agung dan mendominasi. Orang-orang sekte Tianqi di tempat itu semuanya tercengang dan tak bisa percaya. Siapa yang menyangka, pemenang terakhirnya adalah pria bergigi tajam.
Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.